Apa kabar koi lover? Jangan lupa bahagia. Nah, seperti janji saya kemarin di beberapa hari yang lalu saya memasukkan ikan ke dalam kolam. Di sini ikannya kan masih mengandung kutu, ada kutu arbulus, ada kutu jangkar. Jadi ada dua macam kutu itu masih berada di kolam ikan ini. Dan sekarang saya ada obatnya ini. Ini namanya kutu killer. Yang biasanya saya menggunakan kutu clean itu sekarang sudah tidak produksi, dan kutu killer yang ada ini sistemnya sama, penggunaannya juga sama, satu botol untuk 1 kg pakan. Dan di sini saya sudah siapkan 1 kg pakan. Jadi ini satu botol itu untuk 1 kg pakan, atau di sini ada tulisannya dosis, atau 50 sampai 30 kg berat badan ikan. Nah, ini jadi ikan kita kalau bingung supaya tidak overdosis, ikan ini kira-kira beratnya berapa? Satu kolam itu ikannya beratnya berapa? Kalau misal ada 30 sampai 50 kg semua, kalau kita timbang itu berarti kita bisa menggunakan satu botol ini. Dan untuk pakan ini 1 kilo nanti kita campur dengan kutu killer. Nah, sekarang kita campur dulu pakannya, atau kita bermain-main dulu dengan ikannya. Apakah mau mendekat dengan saya? Halo ikanku. Nah, ini ikannya aman ya. Jadi walaupun punya kutu dia masih aman, ikannya tidak sakit. Jadi kutu itu tidak membuat ikan sakit. Kadang kan teman-teman tuh ada yang ikannya kena kutu terus ini harus dikarantina. Jadi kena kutu itu tidak harus dikarantina. Ikan kalau kena kutu kita obati aja, jangan dikarantina. Kemudian untuk obat kutu selain ini itu masih ada banyak sekali yang bisa diaplikasikan ke air seperti abate dan sebagainya. Jadi kalau untuk kolam filter seperti ini, kita jangan menggunakan obat yang diaplikasikan ke air, karena kalau kita masukkan obat kutu ke air itu nanti akan merusak ekosistem di dalam kolam. Karena sifat dari obat kutu itu membunuh, dan kita di dalam kolam itu kita menghidupkan, jangan membunuh. Jadi kita menghidupkan ekosistem yang ada di kolam. Nah, untuk abate atau racun yang bisa membunuh kutu itu kalau kita masukkan ke dalam kolam itu bisa membunuh bakteri-bakteri yang ada di chamber, sehingga penguraian kotoran ikan yang ada di kolam ini tidak bisa maksimal, sehingga kotoran ikan tidak bisa tersaring, yang akhirnya akan muncul amonia di dalam kolam. Kemudian ikannya malah sakit, nggak malah sehat. Nah, untuk kutu yang di sini coba kita lihat apakah kelihatan ya. Tapi pastinya ada kutu, karena tadi kita lihat dari yang karasi ini. Ini kalau kelihatan, halo kesini karasi. Ini kalau kelihatan dari kamera ada di layar atas bagian belakang itu ada kutunya, kelihatan nggak? Ada benjolan kecil itu kutu jarum. Terus kemudian kita cari yang mana lagi? Nah, kita cari lagi yang mana ya? Yang ini pasti kelihatan ini. Kalau yang lain tadi saya lihat ada di sirip itu ada kutu kura-kura. Lupa siripnya ikan yang mana karena ikannya banyak. Jadi intinya di sini itu ada kutu dan akan saya obati. Nah, sekarang langsung saja kita tuangkan ini obatnya. Maaf ya, kaki saya di atas karena saya kalau seperti ini saya merasa nyaman. Jadi kita kalau sudah merasa nyaman, kita jangan buat yang dibuat-buat. Jadi kita harus buat apa yang kita merasa nyaman. Jadi mohon maaf kalau kaki saya berada di atas. Mungkin ini tidak sopan bagi teman-teman, tapi bagi saya nyaman. Waduh, susah ya bukanya ya. Nah, oke, ini sudah kebuka dan saya tuang. Nah, ini 1 mili. Jadi ini obat 1 mili. Kemudian saya campur dengan air. Langsung air kolam nggak apa-apa ya. Ini saya ngambilnya air kolam yang saya ambil.
kemudian kita campur. Nah, setelah tercampur, pakan ini pakan 1 kilo. Kayaknya airnya kurang, kita tambah lagi dengan air kolam, nggak apa-apa. Nah, lalu kita campurkan pakannya 1 kilo. Ini nanti kita tunggu sampai kurang lebihnya 1/4 jam atau 15 menit supaya obatnya meresap ke dalam pakan dan pakannya agak kering. Lalu kita kasihkan makan ke ikan. Jadi ini harus benar-benar rata nyampurnya. Dan ini bisa digunakan selama 2 hari. Kalau misal 1 hari ini nanti nggak habis, bisa disimpan. Untuk besok kita gunakan lagi. Sehari kita kasihkan makan ke ikan itu 2 kali, pagi dan sore. Kemudian besok kita kasih lagi pagi dan sore. Jadi treatment untuk penggunaan obat ini selama 2 hari. 4 kali makan ya, 2 hari 4 kali makan. Ini nanti bisa disimpan kalau masih sisa. Kalau habis ya besok kita campur lagi. Jadi treatmentnya untuk 2 hari atau 4 kali makan. Kemudian nanti kita cek ikannya 2 minggu. Jadi 2 minggu setelah kita kasih pakan obat ini, nanti kita cek apakah masih ada kutu. Coba, ini sedikit dulu tak kasih, mau nggak? Halo, aku punya makanan enak loh. Halo. Nah, ini nanti kita tunggu dulu 15 menit. Kemudian kita kasih makan ke ikan. Mana yang ada kutunya? Kamu yang ada kutunya sini, Ikanku jinak-jinak loh. Ini aman, nggak ada kutu. Ini juga aman, nggak ada kutunya. Oh, ada kayaknya. Oh, nggak ada. Bersih dari kutu. Nah, ini sudah 15 menit. Sekarang kita kasih ke ikannya. Ini sudah 15 menit. Kita kasih ke ikannya supaya kutunya rontok. Wah, ini ikanku yang paling gede. Wow, seneng ya kalau lihat ikan seperti ini ya. Jadi kita harus menjaga kesehatan ikan itu. Tidak hanya kita kasih makan, kita harus kasih probiotik, kita harus kasih obat kutu, kita harus kasih antibiotik juga untuk menjaga daya tahan tubuh ikan. Karena cuaca itu berubah-ubah dan ikan tidak selalu kondisinya baik. Ikan bisa sakit kapan saja pada saat dia kondisinya kurang baik.
Dan kenapa saya menggunakan obat ini? Karena ini sangat efektif untuk digunakan di kolam filter atau di kolam lumpur. Jadi kita tidak harus karantina ikan, cukup kita campurkan dengan pakan ikan. Jadi untuk pemberian obat yang lain selain dari pakan itu tidak dianjurkan pada kolam filter karena bisa membunuh atau merusak ekosistem di dalam kolam. Kalau bakteri-bakteri kita mati, berarti penguraian kita tidak ada, akhirnya kotoran ikan kembali lagi ke kolam dan menjadi amonia yang akhirnya ikan bisa keracunan. Nah, ini mungkin nanti sisa. Jadi ini sisanya untuk besok pagi dan besok sore. Ini sekarang saya ngasihnya sore hari. Ikan untuk pakannya sisanya kita kasihkan besok pagi dan besok sore. Dan untuk ciri-ciri, biasanya teman-teman ini masih bingung ciri-ciri ikan yang terkena kutu itu seperti apa. Jadi ikan yang terkena kutu itu pasti kelihatan. Kelihatan ada kutunya terutama di sirip depan, ekor sama layar atas. Itu pasti ada benjolan atau ada bulat-bulat warnanya agak hijau, itu kutu kura-kura. Kalau benjolan itu berarti kutu jarum. Nah, jadi untuk selain kita lihat dari fisik, ada benjolan atau ada semacam bercak hijau pada sirip, itu biasanya kalau ikan kita sedang terkena kutu, dia biasanya sering lompat ke permukaan. Terus air itu juga agak berbusa di lapisan atas, itu biasanya air sedikit berbusa. Jadi kalau kolam teman-teman ada busa di atas air, permukaan air pada kolam, itu coba dicek dulu apakah ikannya terkena kutu. Biasanya kalau ikan terkena kutu, airnya sedikit berbusa. Dan gerak ikan juga tidak lincah. Tapi yang pastinya kelihatan. Kalau kita sudah biasa dengan ikan koi, pasti kelihatan kalau ikan itu terkena kutu. Pasti nempel. Oke, jadi ini request dari siapa kemarin saya lupa namanya, pastinya ada di kolom komentar. Jadi teman-teman yang lain tulis saja di kolom komentar kira-kira apa yang belum saya sampaikan. Karena semua komentar pasti saya baca, tapi belum tentu saya balas karena nggak sempat waktunya untuk balas satu persatu. Jadi bebas, tulis komentar apa saja bebas. Dan untuk penjualan ikan di Wahana Koi, kemarin juga ada yang tanya. Penjualan ikan koi di Wahana Koi itu langsung saja download aplikasi Wahana Koi di Play Store yang belum punya. Kalau yang sudah punya, sudah biasa langganan belanja, langsung bisa cari di Play Store, bisa cari di aplikasi. Yang belum punya langsung download aplikasinya di Play Store. Untuk selama ini kita masih di Android. Semoga nanti kita bisa lari ke iOS. Untuk iOS bisa langsung ke websitenya wahanakoi.online. Itu ada websitenya juga, sama dengan aplikasi. Oke, mungkin video saya sampai di sini dulu untuk pemberian obat kutu pada ikan koi yang ada di kolam filter. Dan untuk pengobatan ikan jangan lupa alon-alon pokok klakson. Tetap salam koi untuk persahabatan.